Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodison dengan NIM 2022 110013. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi benda bergerak dalam 3 dimensi dengan berbantuan MATLAB dengan dosen pengampu Bapak Asmarayanto, STMT. Di sini ada yaitu tujuan. Tujuan dari simulasi ini adalah memvisualisasikan pergerakan 3 dimensi sebuah benda dengan jarak melingkar dan kemudian menganalisis pergerakan yang terjadi dan kecepatan pada benda yang bergerak secara 3 dimensi. Metode. Pada simulasi gerak benda 3 dimensi, dengan bantuan MATLAB ini, cara yang digunakan adalah menambah sumbu Z, yang diasumsikan gerak yang dialami merupakan gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Gerak dalam 3 dimensi, sebuah partikel yang bergerak dalam ruang 1 dimensi hanya memerlukan satu koordinat untuk menentukan posisinya. Demikian pula dalam 2 dimensi, diperlukan 2 koordinat. Gerakan 3 dimensi banyak ditemui di banyak tempat dan dalam kehidupan nyata. Untuk menganalisis situasi kehidupan nyata tersebut, kita perlu memahami gerak dan bagaimana menangani koordinat. Ketiga ini secara matematis untuk menggambarkan lintasan benda yang bergerak dalam bidang 3 dimensi pada MATLAB. Nah, baik, di sini ada satu yaitu gerak ruang 3 dimensi. Misalkan sebuah partikel bergerak antara 2 titik dalam ruang 3 dimensi. Untuk menggambarkan posisi partikel ini diperlukan vektor. Vektor-vektor ini selalu berkenaan dengan kerangka acuan di titik asal. Parameter berikut diperlukan untuk menggambarkan secara lengkap perilaku partikel yang bergerak pada bidang. Itu 1 posisi vektor, 2 kecepatan, 3 percepatan. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kanan atas. Yang kedua itu gerak relatif dalam 3 dimensi. Gerak relatif mewakili kecepatan suatu benda yang dilihat dari satu kerangka acuan. Konsep-konsep tersebut telah dikenal dalam bentuk ruang 1 dimensi dan ruang dimensi kedua. Namun konsep ini juga dapat tertumpu pada ruang 3 dimensi. Diberikan pada gambar di samping ini. Perhatikan sebuah partikel P dan kerangka acuan S dan S aksen. Posisi kerangka S aksen yang diukur dalam S adalah S aksen S. Posisi partikel P yang diukur terhadap kerangka S aksen diberikan oleh PS aksen dan posisi partikel P terhadap kerangka. Nah, di sini adalah kode yang nantinya akan kita masukkan ke dalam MATLAB atau yang untuk mensimulasikan benda bergerak. Nah, di sini sambungan kodenya karena tidak muat untuk satu slide. Di sini adalah hasil dari simulasinya. Hasil dari simulasi setelah kita masukkan kode yang tadi, maka keluarlah hasil simulasinya, yaitu gerak melingkar. Kesimpulan, dari simulasi 3 dimensi dapat ditentukan gerak benda dengan ketinggian maksimal dan jarak yang ditempuh pada benda tersebut. Semakin besar sudut, maka semakin tinggi benda bergerak dan semakin singkat jarak yang ditempuhnya. Dan semakin kecil sudutnya, maka semakin rendah ketinggian benda tersebut dan semakin jauh jarak yang ditempuhnya. Baik, sekian, terima kasih. Nah, ayo. Nah, sekarang kita akan mencoba mensimulasikan tentang pergerakan benda dalam 3 dimensi dengan menggunakan kode yang telah kita buat tadi. Nah, baik, setelah kita mempresentasikan poin-poin kita tadi, maka kita akan mencoba mensimulasikannya pada MATLAB.
Di sini kita coba membuka Mapletnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada command window. Nah, kita ambil new script. Setelah itu kita cari filenya atau kodenya tadi kita ambil pada laporan pada PPT tadi juga bisa. Nah, itu lebih baiknya coba kita ambil pada PPT kita tadi. Bentar. Hmm, kita ambil di sini. Nah, di sini kodenya langsung kita klik, kita copy, kita blok dulu, kita copy, kemudian kita paste di sini, kita Ctrl V di sini, oke. Karena dia ada 2 slide, nah kita ambil satu slide-nya lagi. Ambil satu slide lagi, kita baik, bentar. Nah, baik, kita klik, oh, bentar. Kita blok, kita copy, kemudian kita tab di sini, kemudian kita Ctrl V di sini. Oke. Sebelum kita run kan, di sini kan ada titik-titik. Kita hapus terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini juga ada. Di sini juga ada. Nah, karena kita ngambil dari PowerPoint, maka di sini kalau kita run kan, maka dia akan perintahkan kita untuk save terlebih dahulu. Nah, baik, di sini kita coba save dengan nama saya sendiri, Rodison. Oke, kita save. Karena dia tadi filenya sudah ada yang bernama Rodison, oke kita yeskan aja. Nah, dia sudah mensimulasikan gerak melingkar dalam 3 dimensi dengan ketinggian 17. Di sini kan sudah tampil gambarnya. Kalau kita ingin melihat dia berjalan secara perlahan, maka bisa kita keluarkan di sini. Kemudian di sini dia sudah berjalan nantinya akan sebanyak 17 kali. Nah, disinilah dia gerak melingkarnya. Nah, di sini sudah di angka yang ke-10. Nanti dia berputar sebanyak 17 kali. Oke, di angka 17 dia sudah berhenti. Nah, di sini ada title-nya atau judulnya itu animasi lingkaran bergerak dalam 3 dimensi. Karena kita sini sudah membuat title-nya, yaitu animasi lingkaran bergerak dalam 3 dimensi. Nah, dengan radius lingkarannya itu 14, kemudian dengan height ketinggiannya 17, dengan non pointnya atau kecepatannya itu 1500, dengan titiknya itu jumlah titiknya itu 1500, dengan run turns-nya jumlah putaran lingkaran sebanyak 14 kali. Nah, di sini ada X radius dikali cos theta, Y radius dikali cos sin theta. Di sini ada lens space 0, hex sebanyak tingginya ini, kemudian nonce points sebanyak 14 kali. Oke, baik. Mungkin hanya itu hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.